Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Melda Nurul Fatimah, NPM 1750341. Suma'an Ubain Anil. Pasal menerangkan lafaz yang mudlo'af. Menurut Anwar, tahun 2020 halaman 55, lafaz mudlo'af ialah al-asom atau berarti keras. Sebab lafaz tersebut bertasjid. Lafaz mudlo'af biasa juga disebut dengan fi'il asom dikarenakan kerasnya lafaz tersebut. Nah, dalam lafaz mudlo'af terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah mudlo'af dari fi'il sulasi, mujarrad, dan fi'il majid fih, yaitu lafaz yang ain, fi'il, dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf sejenis. Nah, pada lafaz rodada, fi'ilnya terdiri dari dal, lalu disukunkan dal pertama dan diidghamkan pada dal kedua menjadi rodda. Jadi, pada lafaz yang tadinya rodada menjadi rodda karena pada zal pertama itu disukunkan. Nah, adapun dari lafaz yang lain, yaitu a'dada, yang dipindahkan harokat dal pertama kepada ain lalu diidghamkan pada dal kedua menjadi ada. Yang kedua, mudlo'af dari fi'il rubai atau fi'il mutobak, yaitu lafaz fi'il yang fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya pertama terdiri dari huruf sejenis, juga ain fi'il dan lam fi'il keduanya terdiri dari huruf sejenis juga. Nah, perlu diketahui bahwa lafaz rubai itu mempunyai dua lam fi'il seperti lafaz zalzala. Demikian pula pada ain fi'il dan lam fi'il yang kedua hurufnya sejenis. Contohnya to'a. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya ini. Lalu ada materi selanjutnya, masih menurut Anwar, tahun 2020 halaman 56 sampai halaman 57 menjelaskan bahwa lafaz mudlo'af itu termasuk fi'il mu'tal yang berarti berilat. Sebab pada lafaz mudlo'af diikut sertakan kepada mu'tal dan sesungguhnya huruf tad'if atau berarti rangkap itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu suka diikuti dengan ibdal. Apa sih itu ibdal? Ibdal merupakan membuang atau melepas huruf dan meletakkan huruf lain pada tempatnya huruf yang dibuang. Atau di sini bisa juga diartikan dengan penggantian huruf. Nah, seperti lafaz amlaitu, itu asalnya lafaz amlaltu yang ditukarkan lam kedua
dengan huruf ya, sebab berat mengucapkannya. Nah, menjadi lafaz amlaitu. Yang kedua, itu suka diikuti dengan membuang huruf, seperti pada lafaz masistu. Asalnya masistu, lalu dibuang sin pertama pada harokatnya yang menjadi mistu. Nah, adapun yang ketiga ialah mudloaf itu suka diikuti dengan idgham, yaitu dengan mensukunkan huruf pertama dan memasukkannya atau mengidghamkannya pada huruf yang kedua, seperti pada lafaz rodada menjadi roda. Nah, huruf yang pertama biasanya disebut dengan mudgham. Nah, yang menjadi huruf mudgham itu ialah lafaz yang terjadi pada rodada. Sedangkan huruf kedua disebut dengan mudgham fih, yaitu lafaz yang menjadi roda karena zal pertama itu diidghamkan. Yang kedua, ada kalam insya'i gohir tolabi. Kalam insya'i gohir tolabi adalah kalam yang tidak mengandung permohonan yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung pada waktu permohonan. Yang termasuk kalam insya'i gohir tolabi diantaranya atajub. Atajub adalah ungkapan yang menunjukkan rasa heran atau kagum. Contohnya, ma'an jumalah syama'a, artinya alangkah indahnya langit itu. Yang B, qasam. Al-qasam adalah ungkapan sumpah dengan menggunakan 3 huruf sumpah, yaitu contohnya wallah, billah, tallah, artinya demi Allah. Yang C, ada ataji. Ataji adalah mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Contohnya la'alla sa'ata qariba, artinya cepat, artinya semoga hari kiamat itu dekat atau cepat tiba. Yang D, ada fi'il al-mad dan azam, adalah fi'il yang dipergunakan untuk memuji dan mencela. Contohnya ni'mal abdu awwaba, artinya sebaik-baik hamba adalah yang banyak bertobat. Pengertian kalam insya dan insya ghair talabi. Kalam insya adalah kalam yang tidak berhubungan dengan benar atau bohong. Sedangkan insya ghair talabi adalah kalimat yang di dalamnya tidak menghendaki suatu permintaan. Insya ghairul talabi bisa berbentuk al-mad wa al-zam, syai'a, al-uqud, al-qasam, dan al-tajub wa al-roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sofi Widyanisi, NPM 1750318. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalam insya tolabi. Kalam insya tolabi yaitu ungkapan kalimat yang menuntut suatu permintaan yang belum diperoleh ketika memintanya. Maksud dari belum diperoleh ketika memintanya yaitu lafaz perintah terlebih dahulu diucapkan, kemudian disusul dengan implementasi atau pelaksanaan dari perintah tersebut. Artinya, perintah dan pelaksanaan tidak bersamaan. Kalam insya tolabi adalah kalimat yang menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Kalam jenis ini ada yang berupa amar atau kata perintah, nahi atau kata larangan, istifham atau kata tanya, tamani kata untuk menyatakan harapan terhadap sesuatu yang sulit terwujud, dan nida kata seru. Contoh, hai Khalid, berdirilah. Khalid mendengarkan terlebih dahulu perintah berdiri, kemudian dia berdiri,
Dia tidak berdiri sebelum ada perintah. Macam-macam kalam insya thalabi. Yang pertama ada al-amar atau bentuk perintah. Al-amar adalah meminta terlaksananya suatu pekerjaan kepada lawan bicara dengan superioritas dari penutur untuk melaksanakan perintah. Dilihat dari bentuk kalimatnya, al-amar dalam bahasa Arab memiliki 4 pola kalimat, yaitu a. Fi'il amar. Contoh, kulu wasorobu mir rizkillah. Artinya, makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. B. Fi'il mudari yang diikuti lam amar. Contohnya, liyungfik du saati min saati. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Kemudian C. Isim fi'il amar. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dola idah tadaitum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Maidah ayat 105. D. Masdar pengganti fi'il amar. Contohnya, wabil walidaini ihsana. Artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Selain bentuk kalimatnya, al-amar juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, ad-du'a atau doa. Contoh, Robbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Quran Surat An-Naml ayat 19. Kemudian ada al-isyad atau petuah bijak. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum bidaini ila azalim musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibum bil adli. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian ada at-tahdid atau ancaman. Contoh, a'malu ma si'tum innahu bima ta'maluna basyir. Artinya, lakukanlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Fussilat ayat 40. Selanjutnya ada at-ta'jiz atau melemahkan. Contohnya, fa'tu bisuratin mim mislihi wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Artinya, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Dan yang terakhir ada al-ibahah atau pembolehan. Contoh, wa kulu wasorobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu atau perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian yang kedua ada an-nahyu, bentuk larangan. Makna an-nahyu secara leksikal adalah melarang, menahan, dan menentang. Maksudnya adalah meminta lawan bicara untuk meninggalkan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Contoh, la ta'kul fa'iman, artinya jangan makan sambil berdiri. Seperti halnya al-amar,
Struktur an-nahyu juga memiliki beberapa fungsi makna, di antaranya yang pertama ada ad-du'a atau doa. Contoh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Kemudian ada al-irsyad atau petua bijak. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 101. Selanjutnya ada ad-dawam atau keabadian. Contoh, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dzalimun. Artinya, dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Kemudian ada at-tahdid atau ancaman. Contoh, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Dan yang terakhir ada at-tamani atau pengharapan. Contohnya, ala laitas sababa ya'udu yauma fa ukhbirahu bima fa'alal masibu. Artinya, semoga masa muda itu bisa kembali lagi supaya saya bisa memberitahu apa yang dilakukan seseorang di masa tua. Yang ketiga ada al-istifham atau kata tanya. Kata istifham merupakan bentuk masdar dari kata istafhama. Secara leksikal, kata tersebut bermakna meminta pemahaman atau pengertian. Sedangkan secara istilah, istifham bermakna menuntut pengetahuan tentang sesuatu atau mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Dengan menggunakan adat al-istifham atau kata sandang untuk istifham, yaitu ma, man, hal, alif, mata, kam, ayana, kaifa, aina, anna, ayya. Suatu kalimat yang menggunakan kata tanya dinamakan jumlah istifhamiyah, yaitu kalimat yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan salah satu huruf istifham. Ada dua hal yang ingin dicapai oleh pertanyaan, yaitu at-tasydid dan at-tasawwur. At-tasydid yaitu untuk memberikan suatu pertanyaan dan jawabannya antara iya atau tidak. Sedangkan at-tasyawwur yaitu mengetahui atau menentukan sesuatu dari dua hal atau lebih. Berikut beberapa kata yang digunakan sebagai istifham. Hamzah bisa dipakai untuk at-tasawwur atau at-tasydid ketika hamzah digunakan untuk at-tasyawwur diikuti oleh alif mim yang terletak antara dua kata pembanding. Contoh, Hamudu musafiru am Ahmad. Artinya, apakah Mahmud yang berpergian atau Ahmad? Contoh yang kedua, Azidun qadimu. Apakah Ziyad datang? Huruf hal artinya apakah dan khusus dipergunakan untuk at-tasydid saja. Contoh, hal yaqilu hayawan. Artinya apakah hewan itu berakal? Huruf man artinya siapa dan digunakan untuk menanyakan hal yang berakal. Contoh, man yasumu'an artinya siapa yang puasa sekarang. Kemudian ada ma artinya apa dan digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Contoh, mali kiamah artinya apa itu kiamah. Mata
artinya kapan dan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, mata tadhahabu ilal madrasati, artinya kapan kamu pergi ke sekolah. Kemudian ada ayana, artinya kapan dan digunakan untuk menanyakan waktu yang akan datang. Contohnya, ayana yub'atsun nasu min kuburihim, artinya kapan manusia dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian ada kaifa, artinya bagaimana dan digunakan untuk menanyakan keadaan, proses, atau cara. Contohnya, kaifa zingta ilal madrasati, artinya bagaimana kamu datang ke sekolah. Selanjutnya ada aina, artinya di mana dan digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, aina baituka, di mana rumahmu. Kemudian ada huruf kam, artinya berapa dan digunakan untuk menanyakan bilangan. Contohnya, kam adadu tulabi fi hadal fasli, artinya berapa jumlah mahasiswa di kelas ini. Aya, artinya di mana saja atau yang di mana dan digunakan untuk menanyakan pilihan. Contoh, ayu rozulaini akbaru sinna, artinya orang mana yang lebih tua umurnya. Kemudian ada huruf ana, bisa diartikan bagaimana, kapan, atau di mana. Contoh, annalaka hadal mal, artinya dari mana engkau memperoleh harta benda ini. Bisa juga contohnya, anna yuhyi hadihallahu ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Contoh, Zu'ni anna sikta, artinya kunjungilah saya kapan saja engkau mau. Saya Syifa Nurliani NPM 1550313 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian tamani. Tamani adalah meminta perkara yang tidak mungkin diharapkan atau sulit diwujudkan atau tidak mungkin terjadi. Contohnya, sifat muda bisa kembali lagi di suatu hari. Semoga sifat muda bisa kembali lagi di suatu hari. Hal ini kan tidak mungkin terjadi karena namanya waktu akan terus berjalan dan tidak akan mungkin kembali lagi. Yang selanjutnya, pengertian musawan. Musawan adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafaz dan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Jika salah satu dari suatu lafaz dalam kalimat tersebut dikurangi atau dibuang, atau tidak disebutkan, maka akan mengurangi maknanya. Ada kalanya kita dituntut untuk berbicara tidak panjang dan juga tidak singkat, sehingga antara kata-kata dengan maksud yang diinginkan menjadi seimbang. Semua ini dilakukan supaya pembicaraan kita lebih efektif dan efisien, serta dapat difahami oleh audiens secara umum. Ungkapan dengan gaya musawwah ini biasanya digunakan pada hal-hal berikut. Pada naskah-naskah keilmuan, naskah-naskah hukum syariat, teks perjanjian antar negara, teks yang memuat ketetapan-ketetapan resmi, penjelasan hukum agama, dan penjelasan tentang hak dan kewajiban. Pada keenam hal tersebut, tentunya seorang mutakalim harus menggunakan ungkapan-ungkapan yang tidak bertele-tele dan juga tidak terlalu singkat. Yang selanjutnya yaitu pengertian ijaz. Secara leksikal bermakna meringkas, sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, ijaz adalah mengumpulkan makna yang banyak dengan menggunakan lafaz yang sedikit, akan tetapi tetap jelas dan sesuai dengan maksud pengungkapannya. Maksud definisi tersebut, ijaz bermakna menghadirkan makna dengan lafaz yang lebih sedikit daripada yang dikenal oleh orang-orang yang pemahamannya pada tingkat sedang.
Walaupun lafadznya lebih sedikit dari maknanya, akan tetapi pesan yang akan disampaikan oleh mutakalim dapat terpenuhi. Suatu ungkapan yang singkat dan tidak memerlukan banyak kata-kata tidak dikatakan ijaz jika pesan yang disampaikannya belum terpenuhi. Efisiensi kata-kata dilakukan dengan tetap memenuhi makna sebagai tujuan utama dari suatu tindak tutur. Itnab adalah mengungkapkan kata-kata dengan lafaz yang panjang dan banyak tetapi mengandung makna yang sedikit. Itnab adalah antonim dari ijaz. Sekian dari saya, terima kasih.